kau kemari? Kami datang nak cari kawan kami. Kau kawan Ying? Kita datang sini bukan nak cari gaduh. Mana kau nak lari? Mereka memang sentiasa serang kami. Memang Puak Bara tu tak boleh dipercayai. Berpecah membuatkan kau lemah. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait trailer promo episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju. So, mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Jadi beberapa hari yang lalu Monster sudah memberikan trailer promo untuk episode kedua. Ya walaupun durasinya nggak begitu lama kan, tetapi kita bisa melihat hal apa saja yang akan terjadi pada episode kedua nanti. Dalam trailer, Boboiboy Ice yang telah berada di depan gerbang Puak Salju kini telah bertemu dengan Mas Gardu. Nampaknya di sini Mas Gardu telah bertemu dengan Ying sebelumnya. Ya walau Ying nggak terlihat di antara mereka ini, tapi Mimin yakin Mas Gardu sudah mengenali Ying. Lalu di sisi lain, Boboiboy Blaze yang sudah berada di kawasan Puak Bara, namun ia disambut dengan sosok berjubah dan menyerangnya. Kemungkinan sosok ini merupakan Yanari, kepala suku Bara. Well, kedatangan Boboiboy Blaze di sini disambut hangat dan nampak dicurigai oleh Puak Bara. Makanya ia mendapatkan serangan. Berbeda dengan Boboiboy Ice yang disambut dengan dingin tanpa ada kekerasan sedikit pun. Dan di akhir kita diperlihatkan kilas balik pertarungan Panglima Pairapi dan Mas Mawais melawan Retaka. Di sini setiap suku percaya kalau kekalahan dari Retaka merupakan pengkhianatan dari salah satu kepala suku kala itu. Dan di sini kita bisa mendengar dialog Retaka yang mengatakan berpecah membuatkan kau lemah. Ya, flashback ini jadi kita bikin nostalgia di saat Boboiboy Solar ingin dirampas kuasanya, lalu mengatakan berpecah membuat kuasa elemental lemah. So, ya intinya itulah yang ada di dalam trailer promo episode kedua. Well, jangan lupa nanti saksikan episode kedua besok hari Sabtu jam 10 pagi waktu Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan singkat terkait promo episode kedua Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana? Menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka. Dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Seperti yang kita tahu, pada versi komik di Arcs Baraju ada bagian di mana Boboiboy hampir saja mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Nah, apakah pada versi animasinya nanti bagian ini akan diadaptasi juga atau tidak? Mengingat pada versi animasi episode pertama Boboiboy Galaxy Baraju itu tidak sama dengan versi komiknya. Ya, kita berdoa aja semoga diadaptasikan dengan cerita baru ataupun konsep baru. Tapi di sini Mimin yakin banget kalau bakal ada kuasa tahap ketiga pada versi animasi di Arcs Baraju. Dikarenakan saya melihat jadwal tayang resmi yang Monster berikan itu. Terlihat kalau Boboiboy Sopan muncul di episode 4, bukan di episode final. Nah, kalau melihat versi komiknya, Boboiboy Sopan itu muncul di akhir cerita, bukan di pertengahan cerita. Well, berarti jika versi animasi Boboiboy Sopan muncul di episode 4, itu artinya bakal ada adegan atau momen yang jauh lebih epik dibanding
disandingkan dengan momen kemunculan Bowoboy Sopan di episode 4 nanti. Terus apa momen epicnya bang? Ya kita nggak usah mikir jauh-jauh dulu, udah pasti kuasa elemental tahap ketiga. Karena tujuan awal Bowoboy ke planet Baraju itu yaitu mencari informasi terkait kuasa tahap ketiga api kepada Panglima Pairapi. Hal ini juga diperkuat dengan postingan Monster yang ini dan poster Bowoboy Galaksi Baraju di Netflix yaitu Bowoboy Blaze yang tidak mengenakan topi. Oke, kita bahas dulu yang postingan ini. Jadi, ada apa dengan postingan ini? Apa yang pertama kali kalian lihat pada postingan ini? Yap, pasti Bowoboy Blaze. Namun ada hal yang menarik di postingan ini, yaitu rambut Bowoboy yang berubah warna menjadi orange. Selain itu, pada caption postingan ini, Monster memberikan caption dengan emoji api dan juga lingkaran orange. Apa maksud dari captionnya ini? Tapi selain caption emoji, Monster juga memberikan banyak hashtag di postingan ini dengan bahasa Inggris. Jika kita translate ke bahasa Indonesia, itu artinya seperti ini. Nah, dari beberapa hashtag tersebut, jika disambung ke sebuah kalimat, ini menyinggung ke rambut Bowoboy, yaitu rambut berubah warna, terakhir kali biru, tapi sekarang kali ini orange. Bukan buah jeruk, ini api, ini merah-merah, dan aku lebih baik daripada es. Well, ini itu mengarah pada saat Bowoboy mendapatkan kuasa tahap ketiga angin, yaitu kuasa beliung, yang warna rambutnya itu menjadi biru. Nah, sekarang giliran kuasa tahap ketiga api, yaitu kuasa Nova, yang pasti rambutnya akan berubah menjadi warna orange. Nah, maka dari itu Bowoboy Blaze pada postingan ini terlihat rambutnya mulai sedikit berubah menjadi orange. Wah, gila sih. Kalau kita nggak menyadari maksud dari postingan ini, kita cuman bilang apa sih? Cuman postingan cuplikan biasa kok. Itu kesalahan besar. Justru ini merupakan suatu hal yang besar yang akan terjadi di Bowoboy Galaksi Baraju. Lalu poster Bowoboy Baraju di Netflix yang memperlihatkan Bowoboy Blaze tidak menggunakan topi. Kita semua pasti tahu dong kalau topi Bowoboy sampai terlepas itu artinya kuasa elementalnya sedang mengalami peningkatan alias naik level. Ya secara nggak langsung Monster kayaknya mau ngasih tahu nih kalau sekarang giliran Bowoboy Blaze yang dapat kekuatan tahap 3. Episode 2 Bowoboy Galaksi Baraju akan segera tayang. Berdasarkan jadwal resmi dari Monster, terlihat pada posternya ada gambar Retaka, potongan adegan dari episode kedua nanti. Itu artinya Retaka akan kembali muncul melalui kilas balik atau flashback. Sebenarnya hal ini sudah pernah Mimin bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian ingin tahu lebih detail, bisa tonton lagi video-video sebelumnya. Karena di sana Mimin udah jelaskan soal kemunculan Retaka lewat flashback. Selain itu, ada sedikit tambahan menarik. Setiap arcs di Bowoboy Galaksi musim 2 selalu menghadirkan kisah flashback tentang Retaka. Ini karena inti cerita dari musim kedua adalah perjalanan Bowoboy dalam mencari informasi mengenai kuasa-kuasa elementalnya agar bisa mencapai tahap tertinggi. Satu-satunya pengecualian hanyalah arcs Gentar, karena arcs tersebut tidak berfokus pada peningkatan kekuatan elemental tahap ketiga. Nah, di flashback Retaka pada arcs Baraju nanti di episode kedua, kemungkinan besar kita akan melihat cerita dari kedua pemimpin suku, yaitu ketua Puak Bara dan Puak Salju. Hal ini masuk akal karena mereka merupakan penerus langsung dari leluhur masing-masing suku. Di trailernya sendiri terlihat adegan epik saat Retaka bertarung melawan Panglima Pairapi dan Mas Mawai sekaligus. Bayangkan, Retaka seorang diri melawan dua penguasa elemental dalam satu waktu. Benar-benar tidak masuk akal. Biasanya Retaka bertarung satu lawan satu seperti saat menghadapi King Balakung, Ku Putri, Satriantar, dan Hangkasa. Tapi kali ini satu lawan dua. Gila sih, seolah-olah dia tidak kewalahan sama sekali. Meski begitu, Retaka justru berhasil mengalahkan dua penguasa elemental tersebut. Mungkin ini membuktikan betapa OP-nya kekuatan elemental Gamma milik Retaka, sampai-sampai dia bisa berani menghadapi dua penguasa besar sekaligus.
Ya, untuk lebih jelasnya lagi, kenapa Retaka bisa mengalahkan dua penguasa elemental sekaligus, kita tunggu aja penayangannya di episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju yang gak lama lagi akan tayang pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober jam 10 pagi waktu Malaysia. Baiklah, itu dia pembahasan singkat terkait kemunculan Retaka di episode 2 Boboiboy Galaxy Baraju. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video ini kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.